Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum semangat bu, belum keluar istrinya ya, belum keluar nampak gigi bu yang nampak bu yang itu, belum nampak lagi wajah yang ceria bapak yang ganti itu bu. Ya bu, kalau tak semangat jawab salam saya bu, kamu mohon maaf bu saya pulang jalan kaki nanti bu. Jalan kaki sudah itu modal bu. Tentu membagikan suasana dingin bu. Bu dingin bu, dingin pak. Berarti Pak, kalau sudah tanda turun hujan, berarti rahmat Allah itu turun. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu ya Bapak Ibu ya, bahwasanya sebentar lagi kita akan melaksanakan pergantian tahun. Seluruh umat manusia beragam Muslim Islam bergembira dengan kedatangan itu. Betul Bu? Betul Bu? Itu dia itu. Jangan kok bergembira mendatangi ya, bergembira kita pasti kita pergantian tahun baru Masehi. Itu salah Bu. Bergembiralah kita dengan senang hati yang kedatangan bulan baru kita di Nigeria. Betul Bu? Sekali lagi ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya Masjid Istiqlal Pekanbaru yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta para jajarannya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Bapak Ketua RT RW dan Ketua Pemuda yang berada di lingkungan Masjid Istiqlal yang sama-sama kita cintai ini. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat cerdik pandai yang berada di lingkungan Masjid Istiqlal yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kami muliakan, yang kami hormati Bapak Ibu, para tamu-tamu Allah, para dicintai oleh Rasulullah dan para dimuliakan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak dan Ibu, rasanya saya tak asing lagi untuk bertausiah di depan Bapak Ibu semua ya, karena salah satu ya, karena beberapa kali saya berceramah dan bertausiah di Masjid Istiqlal kita ini ya Bu, ya. Tapi pada malam yang berbahagia ini Bu, Pak, izinkanlah saya untuk dapat memberikan sedikit ilmu pengetahuan buat kita bersama. Mudah-mudahan dapat kita ambil ilmu yang sama-sama kita hayati, yang sama-sama kita rasakan, yang sama-sama saya sampaikan nanti kepada Bapak dan Ibu.
menjelang Isya insya-Allah ya. Insya-Allah sebentar lagi akan kita laksanakan salat fardu Isya berjamaah. Betapa banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan. Betul Bu? Betul Bu? Ya, betapa banyak Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini Bapak Ibu. Ya, coba kita lihat Bapak dan Ibu. Ya, banyak di antara saudara-saudara kita, banyak di antara tetangga-tetangga kita, keluarga kita pada malam hari ini, ya, yang tidak diberikan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Ya, kenapa demikian? Karena mereka pada hari ini diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, sakit yang pada hari ini belum disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul Bu? Coba kita lihat betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat mata, nikmat nafas, ya, nikmat semua yang telah kita rasakan. Betapa banyak kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan pada saat sekarang ini Bu. Ya, mungkin tak terhitung lagi. Tetapi kita Bu, banyak yang pupur nikmat terhadap segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kebanyakan kita Bu, kebanyakan kita manusia yang sedikit pandai bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, betapa banyak Allah Subhanahu wa taala telah Allah berikan, Allah telah jelaskan di dalam Al-Qur'an firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Asr yang telah kami jelaskan di mukadimah tadi Bapak Ibu. Ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, hendaklah setiap kamu memperhatikan bekal apa yang kamu bawa nanti pada hari esok. Wa taqullah, bertakwalah kepada Allah. Allah bisikan kepada kita, innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentang apa yang telah kita kerjakan. Sesungguhnya Allah telah mengetahui apa yang telah kita lakukan selama hidup di dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan kita rezeki, nikmat kesehatan, kesempatan, umur, kehidupan Allah Subhanahu wa taala telah Allah berikan kepada kita. Tetapi ingatkah kita bahwa janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah Allah jelaskan di dalam surat Az-Zariyat. Hakikat kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan kita, tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Betul Pak? Betul Pak? Betul Bu? Nah, inilah yang telah dipungkiri, yang dimunafikkan oleh sekian ribunya manusia yang Allah menciptakan pada hari ini. Kebanyakan kita yang meleset. Ini dia Bu. Kebanyakan kita, tatkala janji kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tatkala janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam rahim, apa janji kita? Tatkala kita nanti keluar dari rahim ibu kita, tatkala kita berada di dunia Allah Subhanahu wa taala ini, ya, kebanyakan kita yang tidak mampu untuk beribadah, menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu, salawat dan salam mari kita ucapkan, kita kirimkan terkhusus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa maulana syafi'ina wa maulana ya Allah. Ya, perbanyak kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena hari ini sampai nanti di hari kiamat Bapak Ibu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunggu kita umatnya di telaga Kausar.
ummati. Itulah yang diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Bu ya. Ya, tatkala di penghujung ayat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang perlu kita syukuri pengorbanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berbanyaklah kita bersalawat. Apalagi kita sudah berada di penghujung tahun. Betul Bu? Betul Bu? Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu. Nah, ini dia Bu. Waktu begitu cepat berlalu Bu. Ya. Yang mana sebentar lagi dari tahun 1443 Hijriah Bu akan berganti menjadi 1444 Hijriah. Betul Bu? Ya, setahun lamanya Bu, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan sisa kehidupan buat kita Bu. Ya, tentunya sudah banyakkah kualitas ibadah kita yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala Bu. Ini yang perlu kita syukuri betapa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk mendapat ketenangan, untuk mendapatkan kesejahteraan, ya tentunya kita Bapak dan Ibu tentu ada implementasi kita selama setahun penuh. Kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bagaimana kita melaksanakan ketaatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia Bu, yang perlu kita camkan, yang perlu kita introspeksi diri kita selama setahun penuh. Sudah banyakkah kita beribadah di hadapan Allah? Tentunya Allah Subhanahu wa taala melihat kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu, di dalam kehidupan kita Bu, di sepanjang kehidupan kita Bu, ya tentunya banyak di antara kita lebih banyak perbuatan maksiatnya, lebih banyak perbuatan buruknya, lebih banyak perbuatan yang tidak baiknya yang kita lakukan selama satu tahunnya. Betul Bu? Betul Bu? Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Selama setahun penuh kita berjalan di muka bumi Allah ini Bu. Ya. Di dalam perjalanan kehidupan kita Bu, baik buruknya kita, ya, baik buruknya perbuatan tindak tanduk kita, hanya Allah dan kita saja yang tahu. Betul Pak? Betul Pak? Ini perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, inilah yang perlu kita perhatikan. Kenapa demikian Bu? Karena Allah Subhanahu wa taala ya mengingatkan kepada kita apa yang perlu kita persiapkan demi menyongsong pergantian tahun dari 1443 Hijriah sampailah berganti menjadi 1444 Hijriah. Apa yang perlu kita lakukan pergantian tahun tersebut Bu? Ya, yang pertama adalah hijrah kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk dapat kita berhijrah di dalam kehidupan kita yang kita lakukan setiap hari. Ingat ya Bu, banyak ya kebanyakan kita Bu yang diberikan kesempatan kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala, ya lebih banyak kita memikirkan kehidupan orang lain ketimbang memperhatikan pribadi diri kita sendiri. Betul Bu? Betul Bu? Kebanyakan kita yang melihat, ya, yang tahu kesalahan orang lain saja, yang tahu di mata kita, ya, ketimbang kesalahan yang kita lakukan selama setahun penuh. Belum tentu Bapak Ibu, dan di dalam setahun penuh kita berjalan di muka bumi ini Bu, amal ibadah kita, perbuatan kita, tindak tanduk kita yang kita lakukan belum tentu
apa yang ikut dah salah ya bu. Sedang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Inilah kata Allah Subhanahu wa taala, inilah hijrah kita bu, berpindah kita ya. Hakikat hijrah ini kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan berarti kita berhijrah, berpindah tempat dari suatu tempat ke tempat yang lain. Tetapi kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakikat hijrah kita ini adalah hijrah kita untuk meninggalkan dari perbuatan yang buruk kepada perbuatan yang baik. Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu ya memberikan jaminan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar, akan mengeluarkan kita dari kesulitan bagi hamba-Nya untuk berhijrah, untuk berhijrah dari perbuatan yang buruk kepada perbuatan yang baik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya Bu. Nah, inilah kebiasaan kita Bu. Selama setahun penuh kita berjalan di muka bumi Allah ini Bu, belum tentu semua yang kita lakukan itu disenangi oleh orang lain. Belum tentu perbuatan kita yang kita lakukan selama ini, ucapan kita, tindak laku kita belum tentu diterima oleh orang lain. Kebanyakan kita Bapak dan Ibu tidak mengintrospeksi diri kita, tidak bermuhasabah kepada diri kita. Kenapa demikian Bu? Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah tempatnya menuntun kita demi menyongsong tahun baru hijrah yang insya-Allah sebentar lagi kita rasakan, sebentar lagi akan kita rayakan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Imam Al-Ghazali menjelaskan ya, persiapan apa yang perlu kita perhatikan, yang persiapan apa yang perlu kita lakukan demi menyongsong untuk berhijrah di tahun baru hijrah ini, tepatnya pada tahun 1440 hijriah ini. Yang pertama Bapak Ibu adalah hijrah kita meninggalkan, menghambakan diri, hijrah kita untuk meninggalkan diri kita dari dunia yang terlalu kita hukum dunia, terlalu cinta kita kepada dunia Allah ini Bapak Ibu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebanyakan kita Bapak Ibu ya, masih banyak di antara kita yang hukum dunia Bapak dan Ibu. Terlalu banyak cinta dunia. Kebanyakan pada hari ini Bapak dan Ibu ya, kalau untuk urusan dunia sanggup kita Bapak dan Ibu ya. Salah satu contoh kenapa kita bela-belaan untuk membeli, untuk kemewahan demi untuk dipuji oleh orang lain, uang katanya. Betul Bu? Ya Bu. Nah, kebanyakan di antara kita Bapak dan Ibu, terlalu banyaknya kita cinta dunia, hukum dunia. Betul kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur." Ya Bu, dunia ini adalah panggung sandiwara. Inilah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, memerintahkan kita agar kita Bapak Ibu untuk berhijrah kita dari untuk menyandarkan dari perbuatan yang buruk kepada perbuatan yang baik, menuju perbuatan yang baik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan kita Bapak Ibu ya, terlalu banyak hukum dunia, cinta dunia. Kenapa demikian? Kalau hitungan persen pada hari ini Bapak dan Ibu, kalau Allah Subhanahu wa taala menampakkan semua aib-aib kita Bu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Subhanahu wa taala menampakkan semua dosa kita, semua maksiat kita, perbuatan salah kita, buruk kita, kalau Allah Subhanahu wa taala menampakkan itu semua, apalagi saya dia baru cerita di depan itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Apalagi saya ini yang banyak berdosa, maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan hidup agar kita untuk berhijrah kita. Lebih banyak kita bermuhasabah, mengintrospeksi diri kita ya, sejauh mana kualitas ibadah kita yang kita lakukan selama hidup
manusia. Apakah hanya untuk Allah kan ibadah kita, atau hanya bohong saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan kita Bapak dan Ibu ya pandai banyak bersandiwara di depan orang lain, betul Bu? Ya Bu. Oh Bu. Bu. Oh Bu. Ya Bu, kebanyakan kita yang pada saat sekarang ini Bu pandai berakting Bu. Ya, menangis sedang nyanyi muka orang Bu ya. Nah di muka awak sambutnya menangis jadinya di belakang awak galak. Galak ya Bu. Ketawa-ketawa ke TV dia Bu. Kenapa demikian? Inilah sifatnya manusia, pandai bersandiwara, pandai berakting. Kenapa? Demi dunia ia sanggup menanggalkan ibadahnya, ketaatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kepada Allah Subhanahu wa taala, mulailah kita untuk bisa menanggalkan, mulailah kita berhijrah untuk menanggalkan perbuatan yang buruk kepada yang baik. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping kita pandai berakting, di samping kita pandai bersandiwara, awak tu pandai bantu, pandai menginsuah, pandai berbohong di muka orang, ya Bu ya, apalagi di belakang orang, selalu membalikkan fakta. Kenapa demikian Bu? Demi dunia, demi harta, demi segala-galanya, sanggup kita untuk mengorbankan sesuatu demi kepuasan kita. Inilah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan kita hijrah kita di tahun baru hijrah ini yang menyongsong kita sebentar lagi akan berganti tahun dari 1444 hijriah ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun yang kedua ya, hakikat hijrah kita menurut Imam Al-Ghazali ini yang kedua adalah hijrah kita dari kurangnya taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala kepada lebih taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa demikian kepada Ibu, kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, panjangkan usia ketaatanku ya Allah, agar aku bisa taat kepada Engkau ya Allah, agar aku bisa beribadah kepada Engkau ya Allah. Kebanyakan kita nanti, kebanyakan manusia, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas sholihin. Kebanyakan manusia nanti menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata manusia nanti di yaumil akhirah? Ya ya laitani kuntu turaba, ya laitani kuntu turaba, ya laitani kuntu turaba, kata Allah, kata manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami hari ini menyesal ya Allah kepada Engkau ya Allah. Kenapa kami pada hari ini, kenapa kami tak kala kami berada di dunia? Dahulu kala andaikan kami ingin menjadi tanah saja ya Allah. Inilah yang perlu kita camkan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adanya pergantian tahun ini, hijrahlah kita Bapak dan Ibu. Ya, Allah Subhanahu wa taala pasti memberi kita kesempatan untuk menyongsong kehidupan kita yang baru. Ya Bu, adakah jaminan kita Bu bisa hidup setahun yang akan datang Bu? Betul Pak? Pak, adakah jaminan kita Pak dalam setahun penuh setahun yang akan datang? Ada jaminan kita bisa hidup di dunia Allah ini? Ada? Tidak ada. Tidak ada sedikit pun, tidak ada satu pun kita Bu yang bisa tahu apakah kita bisa hidup di tahun yang akan datang. Ya Bu, apakah kita bisa merasakan nikmat nafas, nikmat umur, kesempatan yang Allah berikan di tahun yang akan datang Bu? Belum tahu. Inilah yang perlu kita camkan. Inilah yang perlu kita hargai semua kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada pun yang ketiga, ya, ada pun hakikat hijrah kita di tahun yang baru ini Bu, adalah berbanyaklah kita bermuhasabah, mengintrospeksi diri kita Bu, sejauh ini Bu, ya, apakah lebih banyak kita berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala apa tidak?
ada kesempatan yang Allah berikan pada hari ini Bapak dan Ibu. Ya, apa itu? Berbanyaklah kita beristighfar, memohon ampun kita kepada Allah. Dengan berbanyak kita mengintrospeksi. Mungkin setahun lamanya, ya, di tahun yang akan datang, ya, banyak kita melakukan perbuatan dosa, ya, banyak kita melakukan menggunjing orang, ya, banyak kita memutuskan tali silaturahmi, banyak kita tidak bersosial di tetangga, banyak kita menceritakan aib orang lain, banyak kita memutuskan tali silaturahmi antara adik beradik. Ini yang perlu Allah, yang perlu kita tingkatkan, yang perlu kita sadari, yang perlu kita introspeksi, yang perlu kita bermuasabahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala pergantian tahun nanti Bapak dan Ibu, ya, bermunajatlah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kita sebanyak-banyaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita, ya, memberikan kesempatan hidup, memanjangkan umur ketaatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar kita banyak beramal di dunia Allah ini. Ad-dunya, kata Allah, ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia ini Bapak dan Ibu adalah kampung kita beramal. Di akhirat itulah wal akhirah darul jaza. Di akhirat itulah Bapak dan Ibu kita akan mengabdi semua amal ibadah kita yang kita lakukan selama hidup di dunia. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, pepatah mengatakan barang siapa hari ini, ya, yang lebih baik amal ibadahnya dibandingkan di tahun yang lalu, maka dia termasuklah orang-orang yang beruntung. Barang siapa pada hari ini amal ibadahnya lebih buruk dibandingkan di tahun yang lalu, maka dia termasuk orang-orang yang celaka. Maka dia termasuk orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian Bapak dan Ibu? Semua kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita yang Allah berikan kesempatan di dunia, tatkala mulai dari sejak lahir kita keluar dari rahim ibu kita sampai Allah Subhanahu wa taala Allah wafatkan kita nanti, itu semua perjalanan kehidupan kita akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah telah jelaskan di dalam surat Yasin ayat 65, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Perhatikanlah Bapak dan Ibu ayat Yasin 65 yang telah Allah jelaskan. Ya, pada hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, hari itu kapan? Pada hari itu yaumil akhirah kami kunci mulut mereka, maka bersaksilah tangan, bersaksilah kaki terhadap apa yang kita kerjakan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wahai ayah dan bundaku yang dicintai Allah, para penghuni surga, soleh dan solehah, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan sisa-sisa kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan, memberikan umur ketaatan kita, umur yang barokah. Jangan minta kepada Allah Subhanahu wa taala minta panjang umur, ya, 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang. Jangan minta panjangkan umur kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mintalah umur yang barokah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa beribadah, agar kita bisa berinfak dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan kita nanti Bapak dan Ibu tatkala di akhir ayat, ya laitani kuntu turaba laula akhartani ila ajalin qarib, ya, tatkala datang ajal di kerongkongan barulah kita terasa, ya, wahai Allah, berikanlah kami sisa kesempatan hidup sekali saja ya Allah, untuk apa ya Allah, agar kami bisa berinfak, bersedekah dan beramal soleh di dalam kehidupan ini ya Allah. Dan kata Allah, sungguh terlambat. Kenapa demikian? Karena dahulu waktu yang aku berikan, kesempatan yang telah aku berikan pada hari ini engkau lalaikan, ya. Banyaknya semua kesempatan hidup yang kami berikan kepada ibu, kata Allah Subhanahu wa
yang perlu kita perhatikan demi menyongsong kedatangan tahun baru Islam, tepatnya pada tahun 1444 Hijriah yang insyaallah kita bahagiakan dan kita laksanakan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kita kehidupan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan sisa kehidupan, sisa umur yang Allah berikan. Yang pada hari ini kalau ada saudara kita yang sakit, Allah angkatkan ya Allah sakitnya. Yang pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian di dalam rumah tangganya ya Allah. Selesaikan ujian di rumah tangganya ya Allah. Pada hari ini kalau ada anak kita putus sekolah, kalau ada Allah Subhanahu wa taala menguji kita dalam keadaan Allah jatuh limpah rezeki, tolong ya Allah Engkau permudahkan jalan rezeki yang telah Engkau berikan ya Allah. Kalau hari ini kata Allah Subhanahu wa taala ada yang Engkau cabut umurnya ya Allah, Engkau tabukan umurnya ya Allah, Engkau beri sisa ketaatan ya Allah untuk dapat beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kepada berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amal ibadah kita yang kita lakukan selama setahun penuhnya di tahun 1443 Hijriah di tahun yang lalu hendaknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau jangan-jangan Bu ya, atau jangan-jangan Pak Bu, selama ini ibadah kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sudah merasa bangga ya amal ibadah soleh kita ya yang kita lakukan selama setahun ini, sudah merasa bangga kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita sudah merasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Ibu, salah satu yang menentukan, yang menghanguskan amal ibadah kita Bu, kalau ada masih di dalam kehidupan kita, kalau ada masih di dalam hati kita sedikit riya saja Bapak dan Ibu, kalau masih ada di dalam hati kita sombong yang di dalam hati kita yang masih belum kita buangkan, belum masih kita kikiskan, belum masih kita campakkan Bapak dan Ibu di tahun baru, di tahun 1443 Hijriah, demi menyongsong 1444 Hijriah ya. Itu salah satu penyebab kita tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadah kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang muflis di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di padang mahsyar. Tatkala kita dipanggil Allah dihisab, jangan sampai kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang merugi di hadapan Allah. Sudahlah merugi di dunia, apalagi merugi di akhirat. Kepada Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita perhatikan. Mudah-mudahan demi menyongsong kedatangan tahun baru Islam ya, satu Muharram yang mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, selama setahun yang tentunya kita perbanyak dalam mengamalkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Campakkan semua yang kebanyakan kita menjadi budak dunia. Mulai hari ini demi ada kesempatan, ada kesisaan umur yang Allah berikan, jadilah hamba Allah. Mudah-mudahan menjadi ketaatan, mudah-mudahan sisa umur yang Allah berikan, kesempatan yang Allah berikan pada hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa merasakan dunia Allah ini di tahun 1440 Hijriah yang akan datang. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan itulah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat saya sampaikan. Untuk itu saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala segala amal ibadah kita, infak sedekah kita yang kita lakukan selama ini di dunia ini hendaknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung di dunia maupun pula nanti beruntung di akhirat. Mudah-mudahan kita bisa melewati semua ujian-ujian yang Allah berikan pada hari ini. Mudah-mudahan masalah demi masalah yang kita hadapi sekarang ini Allah selesaikan hendaknya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kalau ada saudara kita yang sakit, apalagi kita dalam keadaan sakit pada hari ini, Allah sehatkan kita, Allah angkat penyakit kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang Allah. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikianlah kita masih sampaikan kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf
atas segala kesalahan Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan info yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat buat kita, menjadi iktibar pelajaran kita demi menyongsong tahun baru Islam 1 Muharram yang akan datang ini. Mudah-mudahan kita persiapkan diri, perbanyak kita bermuhasabah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih atas